Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim gabungan menemukan korban kedua tenggelam di Sungai Cimandiri, Kabupaten Sukabumi dalam kondisi meninggal dunia. Menunggu 11 tahun, seorang nenek berusia 103 tahun di Kabupaten Tasikmalaya akhirnya berangkat berhaji tahun ini. Perayaan Idul Adha masih lebih dari sebulan, hewan kurban sudah mulai berdatangan ke kota Tasikmalaya dan dipesan oleh warga. Perjalanan 32 biksu dari Thailand menuju Candi Borobudur telah sampai di kota Cirebon sejak Kamis lalu. Selain melakukan kegiatan keagamaan, biksu juga berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Cuaca terik di pantai utara Cirebon tak menyurutkan para biksu dari sejumlah negara ini untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Berjalan hampir 3.000 km dari Nakhon Si Thammarat, Thailand, para biksu ini disambut umat Buddha di kota Cirebon Kamis lalu. Sesampainya di rumah umat Buddha untuk istirahat, sejumlah remaja Buddhis dengan sukarela mencuci kaki para bante yang melakukan tudong lintas negara tersebut. Pencurian kaki biku tersebut dilakukan khusus oleh para remaja laki-laki sebagai wujud penerimaan tamu sekaligus penghormatan terhadap guru. Pertama kali begitu biku tudong kita datang, kita sambut itu dengan prosesi cuci kaki. Nah, cuci kaki itu makanya kita berbakti kepada guru kita atau kepada para biksu atau kepada orang tua kita. Setelah melakukan sejumlah kegiatan selama beberapa hari di kota Cirebon, para biksu siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya, tim dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap Sabtu lalu termasuk tekanan darah, jantung, hingga saturasi oksigen dalam darah. Seluruhnya dinyatakan dalam kondisi baik dan sehat. Tim medis juga menyuntikkan vitamin dosis tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Para biksu akan kembali berjalan ke arah Jawa Tengah pada Senin. Petugas juga memberikan suplemen tambahan untuk 10 hari ke depan agar kondisi tubuh bante tetap baik di tengah cuaca yang kerap berubah-ubah. Suntik vitamin, vitamin biar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Ada dibekali Pak tadi Pak? Dibekali juga dengan suplemen yang isinya vitamin dan lain-lain agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Jadi kita kasih suplemen untuk minimal untuk 10 hari lah. Untuk 10 hari ke depan. Sehari 1 tablet. Para biksu didampingi sejumlah pemuka agama lainnya Sabtu lalu juga berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Dengan berjalan kaki setelah sebelumnya mengunjungi vihara dan gereja di kawasan Cangkol, peristiwa ini disaksikan ribuan warga. Kedatangan 32 orang biksu itu pun disambut Pangeran Patih Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Gomelar Suryadiningrat. Penyambutan diiringi musik khas Cirebonan dan tari topeng samba di bangsal Prabayaksa Keraton Kasepuhan. Sebagai bentuk toleransi karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, di mana beragam agama, suku dan tradisi. Tadi kita menyajikan sambutan tari topeng samba dan terakhir tadi tari topeng kelana. Sebagai penyambutan di mana itu kesenian ciri khas dari Cirebon untuk menyambut para bante. Usai mengunjungi keraton, para bante kemudian kembali ke tempat istirahatnya di rumah Buddhis Kota Cirebon. Rencananya, para biku yang telah menjalani ritual tudong atau berjalan kaki ribuan kilometer tersebut akan bermalam di Kota Cirebon dan akan melanjutkan perjalanannya hari ini. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Sambutan hangat mewarnai kepulangan atlet asal Jawa Barat yang berhasil meraih medali emas mengharumkan nama bangsa di SEA Games 2023 Kamboja. Sejumlah atlet muda dari cabang olahraga kriket hingga renang disambut hangat di kampung maupun sekolahnya. Warga desa Belendung, Kecamatan Kelari, Karawang hari Kamis lalu menyambut kepulangan Andriani, atlet olahraga kriket yang berhasil meraih 1 medali emas dan 2 medali perak pada pesta olahraga Asia Tenggara SEA Games Kamboja bersama kontingen Indonesia.
Ia disambut di kantor desa Belendung lalu diarak keliling desa menuju rumahnya. Andriani mengenal olahraga kriket sejak kelas 5 sekolah dasar dan terus berlatih hingga terpilih menjadi atlet menuju tingkat nasional hingga SMK. Namun uniknya setelah lulus SMA ia sempat pindah menekuni olahraga basket sebelum kemudian dipanggil kembali untuk memperkuat timnas kriket Indonesia pada SEA Games Kamboja. Di sela kebahagiaannya itu terbesit harapan agar ia bisa diangkat sebagai ASN Pemkab Karawang. Harapan saya sih semoga pemerintah daerah bisa mengapresiasi kerja keras saya dan semoga ada kesempatan lah bagi saya untuk bekerja. Keinginannya menjadi apa nih? Pekerja PNS lah. PNS ya? Ya, PNS. PNS. Yang pasti PNS. Bukan tanpa alasan, Andriani memilih harapan itu. Selama ini ia telah meraih prestasi dengan belasan medali. Orang tua pun mendukung sepenuhnya. Sang ayah yang mencari nafkah sebagai pedagang bubur keliling selalu mengantarkan sang putri berlatih sejak sekolah dasar. Andriani juga mengeluarkan uang pribadi untuk mengikuti berbagai kejuaraan tanpa bantuan dari Pemkab Karawang. Sehariannya sekolah ya. Saya pelatih, bang latih. Nah, dari sekolah ngelatih. Terus untuk kehidupan sehari-harinya dari Bapak aja masih dari Bapak? Saya ini jualan bubur saya mah, Pak. Harapan Bapak sih pengertiannya dah. Lihat keluarga saya kayak begini. Aduh. Gitu, Pak. Nurhali berharap kepada pemerintah daerah bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya dan berharap bisa bekerja sebagai ASN. Penyambutan istimewa juga dilakukan ratusan pelajar dan guru sekolah menengah pertama negeri 2 Kota Cimahi untuk menyambut Kaisar Hansal Putra Fransiskus peraih medali emas cabang fin swimming nomor 200 meter SEA Games Kamboja. Ia tercatat sebagai pelajar SMPN 2 Kota Cimahi kelas 9. Berusia remaja 15 tahun, Kaisar mampu menorehkan prestasi gemilang. Namanya ada 16 orang, banyak dari DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu memang udah optimis bakal terpilih. Sebenarnya enggak sih, nggak ditargetin. Yang penting dapat, alhamdulillah, nggak dapat ya nggak apa-apa. Karena ini baru pertama SEA Games juga, baru pertama kali. Berarti capaian kamu ini juga di luar target ya, di luar ekspektasi. Keberhasilan Kaisar untuk menorehkan prestasi di ajang internasional lahir berkat dukungan orang tua dan juga pelatih. Sejak usia belia 8 tahun, Kaisar sudah hobi olahraga renang dan mengikuti kejuaraan nasional hingga internasional. Bahkan ia pernah tampil di beberapa kejuaraan renang terbuka nasional dan menorehkan prestasi. Kaisar diharapkan bisa terus mengembangkan prestasinya untuk bisa bertanding di ajang olahraga yang lebih tinggi seperti kejuaraan dunia, Asian Games hingga Olimpiade. Syamsul Nursyam dan Muhammad Abbas melaporkan dari Karawang dan Kota Cimahi. Informasi lainnya untuk Anda, ratusan calon jemaah haji dari wilayah Kota Bandung gagal berangkat karena tidak dapat melunasi ongkos naik haji atau on-hand. Namun mereka yang gagal berangkat tahun ini dapat bisa berangkat haji pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Agama Kota Bandung, terdapat 100 lebih calon jemaah haji tahun ini yang tidak dapat melunasi ONH atau menunda keberangkatan karena berbagai faktor. Kuota haji untuk wilayah Kota Bandung sebanyak 2.396 jemaah. Kloter pertama pemberangkatan Kota Bandung adalah tanggal 29 Mei nanti, sebanyak 472 calon jemaah. Yang tidak bisa melunasi untuk tahun ini ada beberapa hal. Yang pertama jelas ada yang wafat, kemudian alasan ada yang sakit, ada lagi yang memang secara finansial belum bisa berangkat pada tahun ini kan gitu. Kalaupun sudah melunasi kemudian tidak berangkat, maka insya Allah itu akan menjadi prioritas berangkat pada tahun depan. Seorang nenek berusia 103 tahun di Kabupaten Tasikmalaya begitu bahagia mendapatkan kesempatan berangkat berhaji ke Tanah Suci pada tahun ini. Meski usianya mencapai 103 tahun, sang nenek sangat antusias untuk menunaikan rukun Islam kelima itu.
Inilah Nenek Mutiroh berusia 103 tahun warga kampung Kabandungan, Desa Pakalongan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Ia begitu sumringah karena diberikan kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada tahun ini. Meski usianya tak lagi muda, Nenek Mutiroh tetap bersemangat dan optimis bisa berangkat haji setelah beberapa tahun terhalang akibat pandemi COVID-19. Seharusnya nenek kelahiran 4 Februari 1920 itu berangkat haji pada 2021 lalu. Namun karena terkendala pandemi COVID-19, niat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu tertunda. Menurut Nenek Mutiroh, seluruh biaya haji dirinya merupakan hasil perjuangan dalam bertani selama berpuluh-puluh tahun. Ia juga rela menjual sawah dan kolam ikan untuk melunasi seluruh biaya haji. Mutiroh yang saat ini memiliki 20 cucu dan 14 cicit tersebut mengaku bahagia sekaligus terharu. Ia pun selalu memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan kesehatannya demi tercapainya ibadah haji. Kalau nggak corona berarti kemarin tahun 2021 berangkat ya? Gimana nih ini apa kan corona udah beres ya, udah bisa berangkat. Ini perasaannya gimana? Ya bahagia wes sakit emak mada. Tapi sehat ya? Iya sehat. Atau si Parios kita raju di Sodong sehat. Sehat ya. Menurut sang anak, keinginan ibunya untuk pergi haji merupakan cita-cita sejak masih muda. Mulanya sang ibu mendaftar haji berdua bersama suaminya. Namun pada 2019 lalu, sang suami meninggal dunia karena sakit. Jalannya masih normal gitu. Jalannya normal, cuma penglihatannya sebelah ya. Yang kurang agak penglihatan sama pendengarannya. Segala persyaratan teknis dan non-teknis sudah dipersiapkan untuk ibunya. Ia pun ikut berbahagia karena niat ibunya untuk pergi ke Tanah Suci bisa terwujud. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban masih lebih dari sebulan. Namun, hewan kurban sudah mulai berdatangan ke kota Tasikmalaya. Banyaknya permintaan diprediksi akan terjadi pada tahun ini karena sudah meredanya penyakit mulut dan kuku. Inilah sapi kurban yang didatangkan dari Madura ke kota Tasikmalaya ke tempat penjualan sapi kurban. Meskipun Idul Adha masih lebih dari sebulan, namun lebih dari 100 ekor sapi ini sudah mulai didatangkan. Di antara mereka ada 60 hingga 70 ekor sapi sudah dipesan. Langkah mendatangkan sapi kurban lebih awal diambil karena permintaan dari konsumen juga sudah mulai berdatangan. Para calon pembeli memilih lebih cepat memilih hewan kurban dengan harapan akan mendapatkan harga yang sesuai dengan kantongnya. Karena semakin dekat dengan Idul Adha, maka harga sapi kurban akan semakin mahal. Per kilo saya menjual 75.000. Iya. Yang untuk 300 kilo sampai 400. Yang 400 ke atas ini 65.000. Artinya ya. Dan biasanya kalau sudah menjelang dekat-dekat ke hari H itu Idul Adha biasanya agak naik. Gimana nih? Sudah ada yang diciri gitu udah? Ya, juga barusan disuruh cari-cari ada ya yang cocok ya. Dengan budgetnya ya. Nah, emang sekarang timbang hitungnya berapa per kilonya? Dihargain berapa? 75.000. Kalau tahun kemarin berapa? Tahun kemarin 65.000. Oh, jadi ada kenaikan ya? Ada kenaikan. Tahun ini harga hewan kurban terutama sapi ada kenaikan harga dari 1 hingga 2 juta per ekor. Hal ini karena permintaan yang banyak sementara barang yang tersedia sedikit akibat dampak penyakit mulut dan kuku yang terjadi di beberapa waktu lalu di tanah air. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Informasi seputar hewan kurban tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.